Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Saidi Yupini dari program studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data yang diberikan oleh Bapak Kamarudin AMD-Com, Eskom, Mkom. Uh, di sini saya membuat desain database untuk aplikasi bioskop. Langsung saja untuk sedikit uh, trailernya saya akan menjelaskan apa itu database. Untuk secara umum, database itu adalah pengumpulan data-data yang disimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa dan dimanipulasi ataupun diolah dengan menggunakan software atau program komputer. Untuk jenis softwarenya seperti PHP MyAdmin. Untuk program komputernya kita bisa memakai command prompt di terminal Windows ataupun terminal macOS dan Linux. Selanjutnya untuk database design. Database design adalah perorganisasian data menurut model basis data, perancangan menentukan data, apa yang harus disimpan, dan bagaimana elemen data saling berhubungan. Dengan informasi ini, mereka dapat mulai menyesuaikan data dengan model database, sistem manajemen basis data, mengolah data sesuai dengan itu. Ada 3 tahapan yang masing-masing tahapan punya tingkat tersendiri. Untuk tahapan pertama itu konseptual design. Kita mengonsep secara umum aja, terus logical design memulai melogikakan sistem database-nya, tapi tidak signifikan sekali. Dan terakhir physical design, kita membuat physical design-nya dengan membuat tipe data yang ada di database tersebut. Selanjutnya, untuk operasi dasar database itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk membuat create database, untuk menghapus drop database, untuk membuat tabel atau membuat tabelnya itu ada create table, dan menghapus ada drop table. Terus ada insert untuk memasukkan data-data di database-nya, retrieve atau search untuk mencari, terus ada update dan delete. Selanjutnya untuk konseptual design itu memiliki 3 poin. Yang pertama entitas, atribut, dan relasi. Nah, di sini sudah saya berikan sedikit contoh. Untuk entitas itu seperti di sini ada saya buat masukkan sedikit gambaran. Di sini ada tabel database untuk user, tabel user. Nah, di sini untuk usernya itu ada entitas atau identitas dari tabel tersebut. Nah, untuk di dalam entitas itu ada atribut yang seperti ID user, nama user, tanggal lahir user, nomor user, dan jenis kelamin. Terus untuk terakhir ada relasi. Nah, relasi itu seperti ini. Misalnya satu user memilih banyak bioskop. Mungkin di slide selanjutnya akan saya lebih jelaskan untuk relasi. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Nah, untuk jenis-jenis relasi itu ada 4. Untuk dasarnya, untuk ada 4, yaitu satu-satu atau bisa dari one to one. Yang kedua ada satu ke banyak, one to many, bisa dilambangkan 1 to m atau 1 to n kecil.
melambangkan N kecil ini banyak ya kawan-kawan. Untuk selanjutnya ada banyak ke satu, many to one, bisa dilambangkan M to one atau N to one. Dan terakhir ada banyak ke banyak, many to many, bisa dilambangkan M to M atau N to N. Sekali lagi, untuk N ini bisa melambangkan banyak, mau memakai N atau M terserah kawan-kawan, bisa saja keduanya. Untuk pengetahuan saya, kalau ada salah bisa dikoreksi kawan-kawan. Selanjutnya untuk tahapan untuk mendesain database itu ada 3 tahapan seperti saya jelaskan tadi. Itu ada pertama konseptual design, yang kedua logical design, yang terakhir ada physical design. Nah, untuk konseptual itu untuk konseptual desain itu masih dibuat berbentuk konsep secara keseluruhan dan umum. Pada tahap ini, model data yang digunakan tanpa memikirkan logika penyimpanan. Maksudnya kita masih mengonsep untuk alur database tersebut. Misalnya seperti ini, masih simpel sekali ya. User memilih contohnya ini satu user memilih banyak bioskop. Nah, terus untuk sebaliknya banyak bioskop dipilih oleh satu user. Untuk seterusnya ini untuk konseptual database yang saya buat ini, terus setelah memilih bioskop, user akan memilih memilih film, dan untuk sebaliknya banyak film akan dipilih oleh satu user. Selanjutnya satu user akan memilih sebanyak jadwal, yang mana untuk mungkin kawan-kawan pernah memakai aplikasi Tik ID kan. Ini saya terinspirasi dari Tik ID. Mungkin ini yang lebih simpelnya. Jadi tadi satu user memilih banyak jadwal, dan untuk terakhir satu user itu akan melakukan satu transaksi. Mungkin untuk konseptualnya begini. Selanjutnya akan berlanjut ke logical design. Untuk logical ini ada proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan berdasarkan pada model data yang spesifik, tapi tidak bergantung dari database management system. Contohnya seperti ini. Di sini ada tabel user, bioskop, film, jadwal dan tempat, dan terakhir ada tabel transaksi. Nah, pada masing-masing tabel memiliki banyak atribut. Contohnya seperti pada tabel user ini, ID user, nama user, tanggal TTL user, nomor telepon, jenis kelamin, yang mana di sini memiliki satu foreign key, satu primary key, yang mana primary key-nya adalah ID user. Terus ada tabel bioskop yang memiliki atribut ID bioskop, nama bioskop, alamat bioskop, alamat bioskop, email bioskop, yang mana primary key-nya adalah ID bioskop. Terus untuk tabel film, di sini ada ID film, genre film, nama film, tahun film, yang mana primary key-nya adalah ID film.
Terus jadwal dan tempat, ada nomor kursi, waktu tayang, nomor studio, dan harga. Untuk primary key-nya itu ada nomor kursi. Yang terakhir ada tabel transaksi yang mana adalah yang ada memiliki 5 atribut. Yang pertama ada ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, biaya transaksi, dan metode pembayaran. Nah, yang mana tabel transaksi ini memiliki satu primary key yaitu ID transaksi. Nah, setelah kan tadi setiap tabel itu memiliki satu primary key, dan untuk pada tabel transaksi primary key itu akan berpindah ke tabel transaksi menjadi foreign key. Nah, selanjutnya kita akan ke physical design. Nah, untuk physical design ini adalah tahapan terakhir untuk mendesain database. Dari physical design merupakan proses yang menghasilkan deskripsi ataupun yang bisa disebut kita mengimplementasikan database pada penyimpanan sekunder, mendeskripsikan relasi dan tipe data yang ada di dalam database. Contohnya seperti ini. Di sini ada data user, maaf kawan-kawan. Di sini ada tabel user, yang mana di dalam sini ada atribut user. Nah, di sini kita mengisi tipe datanya. Untuk ID user, tipe datanya integer 10, nama user varchar 50, tanggal akhir user, tipe datanya date atau tanggal, waktu, dan seterusnya sampai sampai tabel transaksi. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari sistem manajemen basis data, yang mana di sini ada tugas praktikum untuk membuat database di command prompt OS. Di sini saya pakai Windows. Untuk masuk ke terminal tinggal tekan tombol Windows dan R, terus ketikkan cmd enter, akan masuk ke terminal sini. Untuk masuk ke MySQL-nya kita ketik MySQL menu root. Nah, sudah masuk. Di sini tinggal kita, kalau kita ingin membuat database, ketik aja create database. Di sini saya akan membuat database bioskop. Saya tulis database bioskop. Sudah terbuat. Untuk mengetahui apakah database kita sudah terbuat, tinggal tampilkan saja, tinggal ketik show databases. Nah, untuk men-show ini karena database di sini lebih dari satu, jadi kita ketik pakai S karena bentuknya jamak, tidak satuan. Apakah sudah dibuat? Sini sudah terbuat database bioskop. Nah, bagaimana untuk memakainya? Untuk memakainya kita tinggal ketik use, namanya langsung db bioskop, database change, sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita membuat tabel user. Untuk membuat sama tadi kita ketik create, tapi sini kita tulis table. Nah, untuk terus kita tulis namanya. Sini pertama ada
tabel user. Nah, di sini yang atribut awal kita tulis ID user integer, tipenya integer, sini 10, terus not null karena di sini akan menjadi primary key, jadi kita pakai auto increment untuk memudahkan dalam penginputan data. Increment pakai koma untuk melanjutkan atribut berikutnya. Yang terus ada nama user, tipenya varchar 50 karena untuk karakter nama itu panjang ya, jadi saya ketik 50. Terus not null karena data yang ada di list tidak boleh null. Terus ada ttl user, di sini kita pakai that not null. Terus ada nomor telepon, ada integer 20, not null. Terus yang terakhir ada jenis kelamin, kita pakai varchar 10 saja, terus not null koma lagi. Nah, untuk menentukan atribut mana yang akan menjadi primary key, tinggal ketik saja primary key, buka kurung, tulis yang atribut mana yang ingin dipilih, yang ingin dibuat primary key-nya, terus saya pilih ID user, tutup kurung, enter saja, sudah tidak pakai koma karena bukan atribut lagi. Terus tutup kurung, ketik koma, sudah dibuat. Untuk menampilkan tabel ini kita ketik deskripsi atau DSC untuk ketikannya, terus namanya langsung user, jadi koma, sudah terbuat. Mungkin lanjut saja untuk tabel bioskop, kita buat lagi create tabel bioskop, buka kurung, ID film integer 10, not null. Terus lagi seperti yang di atas, auto increment. Ada lagi nama bioskop, ini pakai varchar 50, terus not null. Ada alamat bioskop, ada tipenya varchar, sini ada 100, kita 100 karena amat panjang, sebuah 100 karakter. Terus jangan lupa not null-nya. Terus ada email, bioskop, sini pakai varchar
kurung 50, not 0 juga jangan lupa. Nah, sekian sudah habis, jadi kita pilih primary key, ID, bioskop. Sorry, salah di atas, kita salah lihat tabel, sorry. Jadi kita buat kali create tabel bioskop, ID bioskop, integer 10, not known, auto, temen, koma, terus nama not no, mana lagi, terus alamat bioskop, varchar 100, ada email, ada varchar 20, sorry 50, primary key-nya ID, sudah terbuat. Lanjutnya kita ke ID film, tabel film, terus ada ID film, punya integer 10, no, auto, ada genre film, punya varchar 20, not no, terus ada nama film, tipenya varchar juga, karakternya 50. Selanjutnya ada tahun film, kita pakai integer 20, terus kita kan primary key-nya ID film. Nah, kita buat tabel jadwal, sorry